band dan 3 pick dari masing-masing tim nih, Lim. Oke. Ini bisa dibilang Lazy Esports ini targeting band ya. Targeting band ke arah mid lane-nya karena 2 hero mid lane yang sudah langsung di ban juga. Matilda identik sekali dengan Blacklist International. Siapapun yang main dari Blacklist International dia suka banget memang main hero-hero support. Ya ini ya. Dan kalau misalkan ngelihat dari banningnya Blacklist International dia masih berfokus ke assassin ya. Fanny, Hayabusa, ada Hilda juga yang biar nggak ada gangguan juga. First pick karena Chusin masih mahal guys, Chusin masih bagus banget. Betul, masih template banget ya untuk pilihan picknya. Cuman ya dengan karakteristik dari Ampi The King yang kita tahu juga ya, emang jungler assassin oriented banget. Joy kembali menjadi prioritas. Cuman match up-nya nggak jauh-jauh karya Shuyo juga yang menjadi pilihan. Dan Blacklist International mereka coba untuk main aman harusnya. Dengan adanya Cho yang bisa jadi stopper, bisa jadi weakness point untuk god lane mereka, serta Povius yang memang bisa jadi satu buah distraction yang mengganggu nih untuk capability dari dashnya Joy. Gangguan banget. Dan Lucas ternyata masih di ban ya. Masuk di ban terakhir tapi kawan-kawan. Jadi kayak nggak prioritas pick juga. Dia nggak sampai buru-buru banget untuk ambil juga. Assassin Suyo masih jadi pilihan, jelas objektif yang dicari nih dari Soul Saver plus Retribution. Bisa dibilang secure hampir 80% lah untuk last hit ke arah objektif. Benar-benar jadi prioritas juga. Dan masih ada mid lane yang ditutup nih. Berarti secara nggak langsung Lazy Esports dia buang 3 mid laner loh. Wah, ini target banget ya untuk opsi mid yang bisa dibawakan oleh Blacklist International. Lumayan dilimitasi. Tapi terpantau sudah ada Cici yang menjadi pilihan. Yang dimana kalau kita ngomongin Cici ada adjustment dari dia punya range dari basic attack-nya kan lumayan berasa gak sih? Dari skill satunya juga. Sebenarnya biasanya Cici ini digunakan ketika jungle-nya itu jungle keras. Katakanlah kayak fighter gitu alpha atau jungle bane itu suka pakai Cici di arah jauhnya karena jungle-nya biasanya nggak bisa pegang laning jauh kan. Kalau kayak alpha kayak bane itu kan dia susah nih kontrol far lane-nya. Nah itu Cici yang akan kontrol. Opsi selain Cici sebenarnya ada Benedetta, banyak banget opsinya. Tapi ketika ada 2 hero far lane, sebenarnya kalau dari opini gue kurang suka gitu kan. Karena prioritas farmingnya nanti akan terbagi. Apakah mau dikasih Joy dulu? Apakah mau dikasih ke Cici dulu? Ya mungkin harusnya Joy sih. Dan Jawhead, wow, Arnold Jawhead. Wah, ini akan ada chain CC yang perlu diperhatikan sih. Unstoppable Force, ejector di beberapa team fight gang sempit khususnya di Lord Dance ya. Mungkin ini bisa kemudian jadi krusial juga ya dikombinasikan dengan adanya Final Slash yang dimiliki oleh Arlott. Cuman penasaran sih sama Haji mau pakai typical mid lane yang seperti apa ya. So far Valen masih terbuka untuk hero-hero yang lumayan close combat maju ke depan bisa jadi jawaban. Atau mau mainin karya long range hero masih ada Xavier. Bisa jadi opsi. Vexana juga masih open sebetulnya. Tapi ya Valentina yang menjadi pilihan untuk Blacklist International. Dia bisa dibilang middle range ya. Ini Cici, Valentina, Joy. Mungkin Granger ya, dia punya long range untuk damage-nya. Tapi ketika ngelihat dari Lazy Esports yang bawa Chusin, sebenarnya gue agak sedikit ngerasa lumayan bahaya nih untuk Blacklist kan. Kayak seenggaknya bisa kabur lah. Kayak Gatot Kaca dia punya dash, Valentina dia punya dash, Cici, Joy kayak semuanya bisa escape lah dari terkaman lanternnya Chusin. Tapi agresivitas awalnya ini gak bisa dianggap remeh. Chusin dan Jawhead, 2 hero yang benar-benar bisa untuk menjadi mimpi buruk siapapun di early game. Wah itu dia ya, permainan early pressure dikombinasikan dengan adanya Jawhead yang tadi sudah di-mention. Ini akan dijawab seperti apa oleh teman-teman dari Blacklist International. Ini dia 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim di game yang pertama. Gimana menurut kalian nih dari hero-hero yang sudah diamankan? So far kita udah lihat lagi lumayan ya, Herald muncul lagi gak sih? Herald jelas sih, karena memang terakhir Herald tuh kena di buff dia. Dia dapat buff dari range Chrono Dash-nya, terus kayak dari speed Chrono Dash-nya. Itu bikin Herald bakal lebih enak lagi untuk digunakan kawan-kawan. Tapi ya kita akan lihat eksekusi nanti seperti apa. Match sampai juga Granger, hero yang sekarang lagi naik daun sekali. Banyak yang bilang kayak marksman yang paling gampang save apa bang, Granger. Iya, karena sekali unlimited damage gitu loh. Tembak, dor. Itu udah langsung lenyap semua lah ya. Benar-benar separah itu dari Granger. Tapi ya kita bakalan lihat nih akan seperti apa eksekusi dari game yang pertama untuk 10 hero yang sudah diamankan. So ini dia untuk game pertama. Let's get jump to the land of dawn untuk melihat pertandingan antara Lazy Esports berhadapan langsung dengan area Blacklist International. Untuk di arah mid lane mungkin bisa dibilang kalah clear juga sih. Tapi ngelihat dari gerakan awalnya masih sesuai track nih untuk Lazy Esports juga.
Seenggaknya mereka bisa ngebayang-bayangi rotasi mid dan juga roamernya, bikin mereka nggak bisa invade jungle ke arah Suyo. Di arah gold tank kayak bakal farming dulu sih, farming lucu dulu. Dan X9 seperti biasa, Arlot kayaknya emang bukan planning yang mudah sih kalau match up-nya dengan Cici ya. Iya, lumayan impact banget sih dengan adanya tambahan damage range yang dimiliki ya untuk adjustment si Cici ini untuk megangin karya laning, apalagi zoning out di area fight turtle mungkin nanti ya, yang mungkin bisa perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Lazy. Gak ada. Di timing yang tepat, Der pulang dengan selamat. Ya gak ada deh. Berantem sepertinya. Parks bakal dikejar dengan revitalize-nya. Masih tetap menjadi korban karena first blood sekarang bisa dibuka juga tim fight. Masih berlanjut. Flicker mau tidak mau digunakan namun fight back. GM Pinkman hampir saja tumbang. 1 poin eliminasi berhasil diamankan, nampaknya menjadi modal awal yang apik bagi pemain-pemain Lazy Esports ya untuk mengarah ke area objektif turtle-nya. Meanwhile di area bawah kalau kita lihat sneak peeknya lumayan keras juga atau teamfight yang harus dialami oleh Shizo berhadapan dengan Outplay, tapi so far so good. Shizo masih bisa bertahan, tapi masih kita lihat point of view di area XP melihat adanya turtle yang sudah diamankan oleh pemain-pemain dari Blacklist Internasional, dan nampaknya Perks harus mundur ke area belakang. Dan di area bottom lane ada 1v1 situation yang berhasil dimaksimalkan oleh Shizo. 2 pemain tumbang ditukarkan dengan area 1 turtle untuk Blacklist Internasional. Is it worth it? Wow, sebenarnya ini bakal bahaya banget sih karena ya turtle juga diambil, tapi yaitu dia kombinasi ejector dan juga lantern yang dimana Haji berhasil melakukan outplay-nya. 1 tetes darah terakhir dan Haji masih bisa selamat. Nice move banget sih di momen yang krusial, apalagi Haji bawa 2 poin. Ini jadi tabungan ATM berjalan juga untuk Blacklist Internasional, aset yang harus dijaga dan harusnya ini jadi signature hero-nya Haji juga ya, ngebuat dia paham betul terkait bagaimana dia bisa menghindari serangan yang diberikan dan jual beli serangan yang lumayan sosok nggak sih Lim ini, walaupun memang goldnya berasa dipegang sama Lazy Esports. Yang itu fight terjadi kembali. Avatar Guardian defensif adalah opsi terbaik untuk Parks sekarang. Karena gue ngeliat di turtle pertama cukup memaksa sih Blacklist Internasional. Mereka kalah dari killnya, mereka nggak dapetin turtle-nya juga. Apalagi sekarang invasinya dengan Electrifying Bats menempel ke arah Der. Damage-nya masih kurang dan fight back yang terjadi kali ini coba untuk dikembalikan, namun bottom lane yang menjadi korban. Waduh, ini Outplay udah mulai harus disorot sih. Lumayan harus diberikan bantuan deh harusnya ya. Dimana fokus di 1v1 situationnya udah bisa dimenangin sama Shizo. Ditambah lagi Lazy Esports udah tahu betul kendali early rotasinya ya, melibatkan sosok Jauhead dan juga Chushin yang membuat 2 kali outplay. Ini lumayan berasa gak sih buat Granger di area bottom lane? Untuk yang pertama mungkin miss mekanik kali ya, kena solo kill gitu kan, kalah posisi mungkin. Tapi yang kedua tadi di ganking juga dengan gak ada flicker. Ya memang kondisi yang gak bagus sebenarnya untuk Outplay. Dengan 2 kali tumbang di awal Granger, sebenarnya ini gak terlalu bagus sih. Karena Granger juga tipikal yang snowball kan hitungannya. Dia dapetin farming yang oke, 1-2 item lah. Di awal dia langsung bisa pegang kendali juga. Dan Turtle ini yang harus dibicarakan juga karena lawannya adalah Suyo. Sebenarnya agak berat. Iya, masalahnya juga kalau kita lihat di sini mereka sudah mulai melakukan pertemuan yang cukup intens. Final Slash dibuka begitu saja dan Turtle di take over dengan retribution yang on point coming from teman-teman dari Blacklist International. Dan lihat sepaket dengarnya James Punks yang harus tumbang begitu saja. Sosok jungler yang ke Lazy Esports dan MP masih coba untuk mulai menari-nari tapi masih bisa mundur ke belakang dan outplay. Mengoutplay pemain-pemain dari Lazy Esports dengan triple kill fortune yang berhasil disecure, sedangkan dari sosok X9 Blacklist International dari Pinkman harus tumbang begitu saya terangkat dan terombang-ambing damage yang diberikan oleh Chongskar dan mega kill menjadi penutup dari outplay di area bottom lane. Death Sonata 4 point kill in total outplayed. Dia membalas nih apa yang sudah terjadi di awal. Dia membayar lunas semua kesalahannya di awal. Karena sekarang ya snowballnya akan tetap jadi. Apalagi retribution dari MP tadi yang membuat Turtle bisa dapat untuk Blacklist Internasional. Nggak ada soul saver. Itulah yang membuat tadi akhirnya James dia nggak bisa last hit ke arah Turtle-nya. Sementara untuk Farland dikasih ke arah Joy ternyata ya. Dia tetap kasih ke MP dulu biar MP-nya juga jadi lebih cepat dari segi level, dari segi itemnya. GM Pinkman yang akan ngalah dulu nih, makanya dia udah lari ke tengah. Yes, dia coba untuk mainin secara proaktif banget sih kalau bicara soal GM Pinkman ya. Dari tadi berani coba untuk buka gerakan juga yang ngebuat akhirnya Blacklist International mengejar dari segi perekonomian. Dan so far nih nggak begitu baik buat Lazy yang sempat memimpin di awal. Mereka coba untuk main aman ya, nggak mau lagi-lagi bermain secara agresif. Dan outplayed yang tadi kita sempat mention di area early cukup tertati-tati.
ini mereka problem solve-nya lumayan cepat sih dari Blacklist International, dan mungkin pengalaman juga yang berbicara ya dari Blacklist yang ngebuat jawaban yang mereka bisa buka ini cepat banget di game kali ini. Kayak mereka ngebalikin semuanya dengan satu team fight aja gitu kan. Jadi kelihatan banget lah memang. Keren banget sih skin Harit yang baru ya. Siapa yang udah punya skin Harit baru? Kilua nih harusnya ya Harit ya. Iya. Gue cuma dapat satu skin itu doang yang gue ambil. Kata Harit. Harit doang. Demonnya kurang. Habis berapa lo? Ya 45.000 something. Tapi ya Wow. ngelihat dari Turtle, setelah dapetin Turtle kedua, Blacklist dia akan lebih pede lagi nih untuk setup. Ya tapi nggak bisa gampang juga. Balik lagi karena lawan Suyo, Turtle ini sebenarnya nggak jadi opsi utama. Tapi mereka masih coba untuk konsisten berada di area objektif netral. Lihat bagaimana satu pemain tumbang ditutup dengan adanya outplayed moment. Dengan adanya satu player yang hilang, double kill berhasil diamankan oleh James Punks. Dan nampaknya 2 ditukar dengan area 2. Namun Turtle terakhir berhasil ditutup dengan adanya retribution yang on point coming from James Punks. Wow, itu dia. Berhasil counter setup dari Turtle-nya. Mungkin memang di Turtle kedua Blacklist berhasil karena Blacklist lah yang melakukan counter setup. Tapi ketika Blacklist yang setup duluan, Turtle ini nggak bakal gampang untuk dieksekusi oleh mereka. Damage continuous dari Joey dan juga dari Granger. Cukup untuk Turtle? Iya cukup. Tapi kalau ngomongin soal counter setup, ini enak banget sih masuk dari Jowhead, masuk dari Arlott. Ini dua opsi yang sangat-sangat sempurna lah untuk melakukan counter setup. Itu dia. Karena mereka udah coba untuk menepar kerugian yang mereka alami di area objektif Turtle dengan clear area di area sisi mid, dan konsep rotasi mereka juga masih belum di follow up mengarah ke area punishment untuk teman-teman dari Lazy Esports ya sebetulnya. Karena mau coba untuk mengarah ke area objektif turret, walaupun di area sisi river ada satu pemain yang berhasil mereka culik. Park harus hilang begitu saja di area tengah-tengah dan tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh Blacklist International. Oke, satu terpick off dan ini gold yang bisa dibilang tarik ulur ya dari mereka berdua. Dive in lagi, lompar lagi ke belakang, outplay, terpaksa untuk menggunakan flickernya secara defensif. Informasinya sangat mahal karena di next objektif Lord yang pertama berarti nggak ada flicker nih untuk Grangernya. Yes, lumayan jadi keuntungan buat Lazy ya, walaupun di area bottom lane ada mirroring sih sebetulnya dari JM Pinkman dengan adanya objektif turret yang berhasil di-secure. Cuman masalahnya pertukarannya di area center, yang dimana ini poros rotasi dari Lazy untuk masuk. Tapi ada watch party juga nih. Rehat dari kagak nih bang? siapa nih? Dari Brans ya kawan-kawan Team ya. Kalian Brans pasti nih. udah gak asing juga nih dari wajahnya. Tapi emang bener rehat bang? Wah itu dia jadi pertanyaannya ya. Karena banyak juga berita simpang siur nih sama rehat bang. Waduh. Oke, back to game, dimana sekarang objektif sudah muncul, Lord sudah mulai hadir. Setup seperti apa yang akan diberikan oleh keduanya? Ini selalu jadi taman bermain bagi kedua belah tim ya sebetulnya untuk objektif netral. Flicker berhasil di-trigger dan lihat apa Top Guardian-nya masuk mengarah ke rally pertarungan Black Lazy Esports. One man down, belum ada pertukaran sejauh ini. Double kill berhasil diamankan begitu saja oleh MP. Dan nampaknya perbedaan kuantiti ini menjadi peluang bagi Blacklist International masuk ke area Lord Depths. 3 melawan 5 masih mau dicoba sepertinya. Mereka masih ngebuka park di bagian depan. Zaman Force masuk lagi kali ini, namun Lord masih bisa disecure oleh MP. Mundur teratur sekarang Blacklist masih pegang kendali. Wow, satu keuntungan manis diamankan oleh Blacklist International, sedangkan Lazy Esports mereka berpuas diri menukar nyawa teman-temannya dengan adanya Perziva yang terbilang sacrifice ya untuk bisa memberikan distraction. Karena lumayan sih lot pertama ini bisa jadi trigger mereka untuk masuk ke area khususnya ya outer middle turret dulu nih untuk bisa menguasai bagaimana nantinya power hutan yang dimiliki oleh Lazy Esports. Turret luar lah ya. Outer turret itu yang harus benar-benar diambil dulu. Memang si mid juga jadi porosnya, tapi jangan lupakan atas bawahnya juga nih. Dua-duanya perlu dikontrol. Apalagi mereka dari teman-teman Blacklist International terbilang yang punya Farlane loh, hero yang bisa kontrol Farlane-nya. Ada Joy, ada Cici, yang dimana harusnya mereka lebih unggul juga dari segi objektif. Tapi masalahnya kalau ngelihat dari itemnya Blacklist sekarang udah lebih siap ya daripada teman-teman Lazy. Kayaknya mungkin agak sedikit paksa boleh sih. Seenggaknya inner hilang semua. Ya, ini mereka coba harus maksimalkan kehalangan seperti apa nih dengan pengamanan Lord yang lumayan cukup dramatis tadi di Lord pertama. Dan so far penanganan dari Lazy Esports begitu ketat, bahkan mempanis satu pemain dari Blacklist International dan tidak ada satu turret pun yang bisa mereka amankan sejauh ini. Ya, sebenarnya atas dapat gitu kan. Midnya masih bisa dipegang. Itu satu-satunya kabar yang dimana cuman outer turret berarti di bagian atas yang berhasil mereka secure.
Tapi seenggaknya udah lumayan sekarat juga. Dan sekarang mereka harus kembali ke masa tenang. Mereka belum bisa untuk open lagi. Tanpa adanya JM pastinya akan sulit juga. Ini gua khawatir sama Shizo yang tadi udah jadi Holy Crystal juga kan. Harriet yang udah makin jadi itu bisa jadi mimpi buruk juga, karena Chrono Dash yang cepat itu dia bisa berbuat seperti ini sih. Sini jadi eranya Harriet lagi untuk bisa menggolek keadaan Kak, karena nampaknya kali ini Zaman Force semua dibuka. Synchrovision juga sudah mulai menari-nari di area lini pertandingan lagi Blacklist International. 3 pemain down, dan bahkan kali ini teman-teman dari Blacklist International mampu untuk menukarkan 3 pemain dengan Ria Pakbet seorang, dan ini menjadi pertukaran yang tidak begitu adil bagi Blacklist International. Oh, bahkan Chove-nya udah bikin ke arah Sky Piercer tadi. Ya dia tahu butuh damage eksekusi lagi gitu kan, makanya Sky Piercer juga menjadi opsi untuk Chove. Ngelihat defensifnya sekarang Blacklist, mereka memang punya Lord advantage yang tinggi, tapi masalahnya sekarang mereka udah mulai terkejar lagi nih karena Lazy Sports total goldnya lebih banyak juga. Masalah utamanya tetap Shizo. Shizo ini jadi concern. Selama Shizo-nya nggak kepegang, gua rasa itu bakal dipegang oleh Lazy Sports. 2000 gold sekarang, yang dimana tadi Lordnya dapetin nama Blacklist loh. Yes, dan jadi rugi. Asli impact yang diberikan oleh Blacklist dari Lord yang mereka amankan jujur nihil ya, karena memang penanganan dari Lazy Sports tadi benar-benar wise banget. 2 Sky Piercer sudah di tangan dari teman-teman Lazy Sports. Sedangkan kalau kita bicara seorang Shizo ya sini jadi satu-satunya ancaman terbesar bagi Blacklist, apalagi dia udah punya 1 item penetrasi tinggi juga dengan Divine Glaive. Wah, ini perlu penanganan yang lebih lagi sih. Siapa yang bisa megang ini dari Blacklist untuk satu Shizo? Sisinya juga di Gatot doang paling kan yang pasti gitu loh. Tapi Lord kembali di set up, sekarang dilempar ke bagian belakang, instant kill, gak bernafas sama sekali bahkan. Tapi seenggaknya sekarang gak ada pertukaran Lazy, dia masih bisa set up ulang lagi. Wow, ini bahkan sosok Bada dari Blacklist International pun harus dibuat tewas oleh Shizo ya. Dari banyaknya teamfight yang intens sejauh ini, posisinya benar-benar apik. Thanos Slash sudah terpop up, dan nampaknya kali ini Zaman Force dan 1 Synchrovision menyayat penuh tubuh pemain dari Blacklist, sehingga nampaknya Lord kini diambil penuh kendali oleh pemain-pemain dari Lazy Sports. Wow, free untuk Lord. Membalikan keadaan, Lord pertama memang milik Blacklist, tapi untuk Lord yang kedua milik dari Lazy Sports. Shizo lagi-lagi nih yang bakal menjadi masalah serius. Sebelum Lordnya muncul, inner turretnya aja udah dihabisin semua nih. Berarti tugas dari teman-teman Lazy Sports juga, dia bisa nabrak arah base turret. Melihat dari menitnya juga masuk di atas menit 12 ya, berarti udah gak ada pasif lagi dari base turretnya. Ya mungkin Trilane Push kalau memang bisa dilakukan dengan baik, itu bakal jadi opsi yang sempurna untuk Lazy Sports sekarang. Dan Blacklist mereka coba untuk mengutus 1 pemain untuk setidaknya mengurangi kerugian-kerugian yang bisa mereka lalui juga ya atas Lord yang sudah berjalan, khususnya di area lini pertahanan mid yang sudah disambut hangat. Mereka tidak punya hero range sebetulnya ya. Hero high ground ini menjadi satu buah hal yang krusial karena ejector sudah mulai dibuka. Unstoppable Force yang langsung dibuka dengan Ria Zaman Force, tapi nampaknya Shizo yang terlalu terekspos membuat dirinya harus terpunish. Shutdown berhasil di-secure nampaknya dengan adanya sosok CM Pigman, buat akhirnya 2 pemain double kill berhasil di-secure, dan ditutup lagi dengan Nyadar yang tumbang, buat akhirnya 3 member hilang untuk 1. Wow, agak sedikit terlambat tadi respon dari teman-teman Lazy Sports, di mana sudah ada inisiasi yang bagus banget tadi. Final Slash yang keluar dari Dare, tapi nggak ada follow up-nya. Tapi wah, ini masalah yang cukup serius karena stun connect karena 3 target hampir saja bisa dibalikan, namun Jam menjadi korban. Tapi wow, terjadi Lazy, mereka kehilangan 5 membernya. Bakal luruskah? 5 detik lagi untuk Shizo, gak sempat Blacklist terpaksa untuk mundur. Wow, mereka dipaksa pulang, sedangkan rombongan minion di area top lane mampu untuk menjebol pertahanan yang dimiliki oleh Blacklist melalui inner base turret yang mereka miliki. Dan mereka hanya mampu untuk menukar ke area beberapa pemain yang setidaknya ini jadi nafas tambahan untuk teman-teman dari Blacklist International dari ancaman yang hampir mengancam mereka. Karena lihat, dari 1 Lord aja Lazy Sports hampir mendobrak 2 base, 3 bahkan dari base turret yang dimiliki oleh Blacklist International. Tapi ini jadi kayak tren negatif nggak sih? Yang dimana dapat Lord, goldnya malah kalah. Sebelum tadi Lordnya diambil atau pas udah Lordnya diambil, goldnya Lazy itu unggul loh, hampir 2000 gold bahkan. Setelah Lordnya selesai, ternyata Blacklist nih yang pegang goldnya, walaupun memang nggak banyak ya. Tapi seenggaknya Blacklist udah bayar utangnya, udah lunas gitu kan. Mereka sekarang udah pegang kendali lagi. Masuk di menit 15, sekarang bisa jadi game siapapun. Mungkin ngelihat dari Blacklist juga dengan hero-heronya, high ground defense-nya nggak terlalu kuat.
Tapi mereka harus pastikan nggak ada 3 lane push. Mereka harus pegang satu far lane-nya. Jangan sampai nanti 3-3 yang masuk dan mereka akan kerepotan untuk clear minion. Ya, setidaknya ya, mereka nggak punya hero high ground, tapi mereka punya hero landing nih dari Valentina, khususnya juga Granger dan MP yang punya power clear area cepat. Harus bisa memaksimalkan hal yang cukup merugikan mereka sebetulnya di 3 landing. Apalagi posisi dari Lordnya berada di area sisi berdekatan dengan bottom lane dan udah mulai dipegang juga oleh teman-teman dari Lazy Esports. Sejauh ini masih belum ada yang mancing keributan. Dan lagi-lagi area netral ini selalu menjadi taman bermain yang masih coba untuk harus direset dulu nih oleh teman-teman dari Lazy Esports. Ya, tapi ya tadi setelah melihat Haji ngambil ke arah final flash, mungkin akan ada counter setup juga nih yang dibikin atau disiapkan juga oleh Blacklist International. Yang pasti mereka nggak boleh nih terlalu lama. Atasnya akan ngedorong sedikit demi sedikit, yang dimana nanti akan menjadi tugas mereka juga untuk kontrol semua teamfight. Iya, that's why Final Slash yang baru saja dibahas sudah mulai dibuka, mengarah ke area satu pemain yang berhasil di-follow up dengan baik. Tapi ada pertukaran, Prexiva hilang begitu saja. MP? Dengan adanya 4 pemain kali ini sudah mulai beradu Cibaku. Lihat bagaimana MP ter-expose, double kill. Berhasil di-secure begitu saja oleh James Monster. Nampaknya kali ini pemain-pemain dari Blacklist International mereka berada di posisi yang tidak begitu baik karena Lord jadi take over there. Immortal terbal dalam tubuh menjadi pecahkan, tapi Haji masih mau lebih maju ke depan dengan Final Slash. Tapi di bawah negaranya Final Slash sungguhan yang dibuka begitu saja. Wipe out. Akhirnya wipe out tercipta dan double kill again and again. Berhasil diamankan oleh seorang Cempang dari Lazy Esports. Oh no, minion masuk di bagian top lane. Ini bakal menjadi akhir sepertinya. Dan game yang pertama berhasil diamankan oleh Lazy Esports. Blacklist harus menerima kekalahan untuk game pertama. Wow, Lazy Esports memaksimalkan kredibilitas mereka di game yang pertama dengan mencuri 1 poin atas teman-teman Blacklist International yang mungkin dengan adanya bekal yang sudah mereka catat juga ya, yang membuat